Bikin geleng kepala. Putri Chandrawati akui ngarang soal pelecehan Brigadir J. Alasan bohongnya terkuat. Saya takut. Berperilaku yang dinilai ada kalanya tidak selayaknya dilakukan oleh ADC, merasa lebih dipercaya dan diistimewakan oleh Ibu Putri dan memiliki keberanian untuk menunda serta tidak melaksanakan perintah dari atasan, lebih mudah tersinggung dan menampilkan respons kemarahan. Ketika menceritakan mengenai pelecehan seksual, ya, nah detail mengenai pelecehan seksual itu adalah kalau memori, ya, kalau tipe memori itu adalah yang disebut dengan episodic memory, ya. Tetapi yang diceritakan justru bukan mengenai detail episodiknya, tapi dia justru malah keluar dari episodiknya dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah merupakan trauma. Dan ketika seseorang trauma itu tidak dalam kendali atau kontrol untuk mengatakan karena Anda tidak tahu bagaimana rasanya orang mengalami hal yang traumatik gitu ya. Sementara ini dia ngakunya dia kan bukan kekerasan psikis loh. Dia ngakunya tuh persetubuhan, perkosaan. Perkosaan jelas unsurnya itu kan adanya ancaman kekerasan, adanya penggunaan kekerasan, lalu persetubuhan. Itu nggak relevan dengan kalau buktinya hanya dari hasil psikologi forensik. Ya kalau persetubuhan itu harus dibuktikan bahwa memang ada upaya penetrasi penis ke vagina ya secara paksa. Dan itu biasanya kalau di dalam kasus-kasus kekerasan seksual itu ada dengan visum et repertum. Itu yang paling mengena untuk alat buktinya, bukan dengan alat bukti yang lain-lainnya. Itu dulu yang paling harus dibuktikan karena persetubuhan dan ada penggunaan kekerasan. Jadi di sini mengekspresikan kemarahannya dan yang kedua itu kontrol. Di kontrol ini satu penekanan dan ini memang berelasi dengan ciri-ciri kepribadian tertentu yang internalizing tadi, jadi menekan rasa marahnya, menekan rasa takutnya, menekan rasa malunya meskipun itu muncul, itu ada, itu dikontrol. Dan kemudian yang ketiga adalah shock disbelief, menjadi sulit berkonsentrasi dan sulit mengambil keputusan. Ibu Putri ini memiliki support system yang cukup. Di saat ada ajudan, ada orang-orang yang cukup bisa diandalkan untuk memberikan pengamanan, maka ada keputusan dari dirinya sendiri dengan menekan rasa malu, marah, takut. Her Story Jakarta. Kini diketahui bahwa Putri Chandrawati mengaku kalau dirinya telah berbohong soal pemerkosaan yang dilakukan oleh sang ajudan Brigadir Joshua. Ia menyampaikan pengakuannya kepada ahli psikologi forensik dari Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia. Dari Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia atau APSIFOR, Reni Kusumawardani. Dalam wawancara asesmen psikologi, Reni menyampaikan, Putri Chandrawati akhirnya mengakui tindakan kekerasan seksual yang dialaminya itu sebenarnya terjadi di Magelang, Jawa Tengah, pada 7 Juli 2022. Kejadian ini berawal dari sang hakim yang menanyakan soal informasi kejadian pelecehan seksual yang dinarasikan Putri di Duren 3. Apakah ada informasi yang diberikan kepada saudara pada saat Putri itu menceritakan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di Duren 3 dan Putri itu menangis dan tangisan itu juga sedemikian rupa? Apakah ini bagian dari asesmen? Kata majelis hakim dilansir pada Jumat 23 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa informasi sudah mendapatkan informasi tersebut dan menduga ada 3 tempat yang berkaitan atas kasus pembunuhan ini. Iya, Yang Mulia, kami melakukan proses wawancara sehingga dapat kami simpulkan ada 3 peristiwa di Magelang, di Saguling, dan di Duren 3, termasuk pada Ibu Putri Chandrawati, ujar Reni. Hakim pun bertanya apakah ketika pemeriksaan dilakukan, PC menceritakannya sambil menangis ataukah enggak. Reni pun menjawab bahwa PC mengaku tak ada peristiwa pelecehan di rumah dinas Kadif Propam Kompleks Polri Duren 3.
Namun PC mengaku harus berbohong lantaran mengikuti skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo. Ibu PC mengatakan bahwa peristiwa pelecehan seksual di Duren 3 itu tidak benar. Tapi saya takut pada suami saya. Saya dipaksa untuk menandatangani BAP dan saya percaya pada suami saya. Itu tangisan, kata Reni. Namun respons tangisannya secara fisiologis dan emosional itu intensinya berbeda dengan pada saat menceritakan peristiwa yang ada di Magelang, pungkasnya. Kala itu hakim pun langsung menanyakan kondisi psikologis dan tangisan PC selama persidangan karena ia selalu menceritakan kebohongan dan fakta dengan tangisan. Menurut pemikiran Reni, itu bisa saja karena adanya rasa takut terhadap Sambo dan memunculkan trauma. Semuanya memang membuat takut bagi Ibu Putri. Tangisan yang pertama takut karena sebetulnya tidak seperti skenario itu kejadiannya. Sementara tangisan yang satunya menyatakan kejadian yang sebenarnya itu kekerasan seksual yang di sini di Magelang, kata Reni. Respons tangisan betul ada pada dua-duanya yang mulia. Hanya saya sampaikan terobservasi. Berbeda intensitasnya. Lanjutnya.